Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, dan kita mulai aja ya. Ini aku akan membacakan tentang keadaan percintaanmu seperti apa sekarang. Honeymoon, enjoy the place of holiday time together. Oke, nampaknya kalian butuh untuk liburan ya, untuk honeymoon, liburan bersama dengan si dia. Nampaknya juga ada kesuntukan, berarti ya ada kesuntukan di hubungan kamu dengan dia. Ada hubungan yang renggang atau hubungan yang dingin di sini. Mulai adanya rasa lelah di hubungan ini, capek, renggang, bahkan ya cuek. Knight of Swords, kemudian Two of Swords, The Hangman reverse, Oke, ada kartu yang jatuh tadi ya, The World, kemudian King of Swords, kemudian King of Swords, King of Swords, King of One. Oke. Oke, nampaknya kamu di sini menarik diri ya, karena ada sesuatu yang menyebabkan keretakan di hubungan kalian. Aku lihat juga di sini ada seseorang yang belum siap untuk berkomitmen, atau mungkin kalian berdua memang belum berkomitmen. Dan kenapa kamu menarik diri di sini? Karena aku lihat seseorang memiliki sifat yang impulsif. Nampaknya ini pasanganmu ya. Bahkan pasanganmu itu kayak nggak tahu sebenarnya untuk siapa ya perasaan dia ingin dia tujukan gitu. Dia kayaknya masih bimbang, masih ragu. Dia masih suka melompat ke tempat sini, ke tempat sana gitu ya. Jadi belum tahu pada siapa hati ini akan dia berikan, kayak gitu. Ya, aku lihat di sini. Makanya di sini kamu pun menarik diri, kamu kabur dari dia karena mungkin kamu udah cukup merasa lelah ya. Jadi kamu sepenuhnya ingin lepas, ingin menjauh dari orang ini. Dan aku lihat di sini memang situasi kamu dengan dia itu seperti dingin ya, dingin kayak semacam gencatan senjata gitu deh, untuk sementara waktu ya, karena akhir-akhir ini kalian itu bertengkar atau ada suatu masalah yang tidak dapat kalian sepakati penyelesaiannya. Dan masalah ini nampaknya itu krusial ya, sangat pelik atau mungkin sering sekali terjadi gitu masalahnya, dan terus-terusan terulang tapi tidak terselesaikan. Jadi nampaknya kamu ini butuh healing ya, butuh relaksasi. Makanya di situ ada honeymoon, kalian disuruh untuk berlibur ya, karena kalian harus menenangkan pikiran, menenangkan hati, menenangkan emosi kalian dari situasi sekarang agar kalian bisa melihat
uh, solusi apa nih yang baik, dan kalian bisa melihat juga untuk untung rugi dari situasi dan solusi yang akan kalian ambil nantinya gitu. Dan mungkin kamu saat ini tuh masih ragu-ragu ya, ragu-ragu untuk memutuskan karena kalian takut takut sesuatu ini akan terekspos ya, akan terungkap ya. Ini sangat beresiko sekali, entah masalah apa yang ada di antara kamu dan dia, tapi benar-benar kayak takut akan beresiko ya, beresiko. Entah ini kalian takut ketahuan oleh pasangan sah, entah ini takut ketahuan oleh keluarga, atau apalah ya. Pokoknya ini kalian ada yang merasa ragu dan takut ini akan beresiko terekspos. Kalau ini keluarnya The Hangman Reverse, berarti inilah waktunya kalian untuk bertindak ya. Jadi apa nih selama ini yang masih kalian tahan-tahan ya, tentang keputusan hubungan ataupun suatu prinsip yang justru malah terlihat jadi egois ya, atau justru malah hubungan kalian ini malah tertahan, tidak ada perkembangan. Nah, sekaranglah waktunya kalian untuk melakukan perubahan, untuk biar hubungan ini itu biar hubungan kalian itu akan berubah menjadi hal-hal yang romantis ya. Karena di sini aku lihat ada seseorang yang terlalu menahan gitu ya, untuk mau berubah gitu ya. Masih ada seseorang di sini, entah ini kamu ataupun dia, masih menahan untuk tidak mau berubah ya. Akhirnya hubungan kalian ini selalu saja mengalami konflik ya. Bahkan makanya tadi aku bilang konflik ini sangat krusial, sangat pelik banget, sangat sering sekali terjadi ya, karena ini tidak mau merubah ya prinsip atau tingkah laku atau perbuatan atau apalah ya yang membuat kalian selalu bertengkar. Ini memang waktunya, dan aku lihat di sini ya, ada seseorang yang mencoba untuk mencoba untuk selalu merasa bahwa dia selalu berkorban demi cinta. Nah, jadi ada satu tindakan yang dia ini tidak mau untuk dirubah karena menurut dia inilah korban ya, inilah pengorbanan atas nama cinta gitu. Oke, no, jangan lagi berpikir seperti itu karena tidak ada yang percaya gitu ya. Karena buktinya malah hubungan kalian makin hari makin membuat kalian bosan, membuat kalian lelah, membuat kalian selalu berselisih, bertengkar seperti itu ya. Jadi kalau The Hangman ini berarti waktunya kalian untuk memastikan bahwa kebutuhan kamu dan si dia atau pasangan kamu seimbang, apapun itu. Misal gini ya, karena ini bisa jadi kalau misalkan pasanganmu suka selingkuh gitu ya kan, itu membuat kamu stres banget ya. Oke, pasanganmu berarti harus berubah, jangan selingkuh lagi, seperti itu contohnya ya. Jadi ada sesuatu masalah yang pelik banget dan selalu terjadi, atau misalkan masalahnya pasanganmu itu pemalas, nggak mau kerja gitu kan ngebuat kamu sakit kepala banget kayak gitu ya. Oke, itu harus dirubah ya, itu harus dirubah. Dan misalkan yang bekerja itu kamu ya, hanya kamu. Misalkan kamu seorang wanita dan pasanganmu itu seorang pria, nah katanya pasanganmu itu malas kan kerja, akhirnya kamu berkorban lah untuk hubungan ini karena kamu masih cinta sama dia, akhirnya kamu lah yang bekerja. Oh no, tidak seperti itu ya. Itu bukan berkorban demi cinta, tapi itu mengorbankan dirimu demi seseorang yang tidak pantas gitu loh ya. Jadi ini The Hangman, kamu harus berubah, dia juga harus berubah ya.
terutama pola pikir sih ini ya, pola pikir. Karena di sini The Hangman menginginkan hubungan kalian itu untuk seimbang. Jadi harus ada perubahan di dalam hubungan ini. Kemudian juga ada The World. Berarti di sini menunjukkan kamu menginginkan adanya suatu pencapaian di hubungan ini ya. Kalian ingin adanya pernikahan, kalian ingin memiliki anak, kalian ingin apalagi memiliki pasangan yang bekerja keras, kalian ingin dicintai, kalian ingin diberikan dedikasi semacam itu ya. Itu akan terwujud ya, karena aku lihat di sini kamu memang orang yang pekerja keras, kamu orang berjuang, kamu apa ya, kompeten ya, kompeten. Maksudnya itu kompeten itu ya, kalau memang kamu mencintai seseorang ya kamu akan teguh pada itu. Tapi ingat, jika ini melelahkan, sebaiknya dipikir lagi ya, sebaiknya dipikir lagi. Walaupun kamu telah berusaha keras untuk mengatasi rintangan bersama dia, sampai kamu itu apa ya, sampai kamu itu yakin kan pada dirimu bahwa oke, aku tulus kok melakukan ini. Nah, itu bentuk dari The Hangman tadi, berkorban demi cinta ya. Semua masalah yang terjadi kamu terabas, apa sih namanya, kamu hadapi gitu ya. Kata kamu, aku puas kok dengan si dia ini, dengan siapa kamu bersama sekarang gitu ya, kamu merasa bahagia gitu. Cuman cobalah tanya lagi pada dirimu, apakah kamu bahagia dengan si dia ini gitu ya? Apakah perjuanganmu ini membuat kamu dan si dia ini hubungannya jadi lebih romantis gitu ya? Oke, karena ini The World, kemudian oracle-nya ini menunjukkan kamu untuk honeymoon atau holiday ya, untuk berlibur ya. Ini akan ada potensi kamu akan bertemu dengan seseorang di saat kamu berlibur ya, di saat dengan berlibur. Jadi bisa jadi kamu akan bertemu dengan seseorang dan ini orang baru ya, dan mungkin kamu dan dia itu bertemu ketika dia lagi bekerja gitu ya. Jadi mungkin ada dinas luar kota, dinas luar gitu ya, dan kalian akan bertemu. Aku lihat di sini seperti itu. Apalagi kalau misalkan kalian ini belum menikah ya, terus kalian ini lagi marahan nih. Oke, ya udah, nggak apa-apa, jangan hanya berpaku pada satu orang itu aja. Nih disuruhnya The World ya, kemudian ini holiday, kamu disuruh untuk berlibur. Bukalah hatimu ya, bukalah hatimu, kemudian rilekskan tubuhmu, pikiranmu, dan hatimu. Karena laki-laki atau perempuan di dunia ini nggak cuma dia gitu ya. Toh kamu juga di sini menderita, toh di sini kamu juga ragu-ragu terhadap dia ya. Toh di sini pun kamu masih bimbang terhadap dia. Cobalah untuk membuka diri. Nih, cobalah untuk berlibur, maka di sini kamu akan ada potensi untuk berkenalan dengan orang baru. Dan orang baru ini juga aku lihat akan selevel ya, selevel dengan kamu. Jadi kalau misalkan kamu di sini orangnya pekerja keras, ya kamu akan bertemu dengan seseorang yang tepat, yang pekerja keras juga. Nih buktinya ya, ada potensi kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru. Mungkin orang ini adalah orang yang sedang bekerja dinas luar seperti itu ya. Jadi jangan menutup hati dan cobalah untuk merilekskan diri, pikiran, hati ya, cobalah untuk berlibur. Itu sih sarannya. Karena aku lihat juga pasanganmu ini sebenarnya terlalu kasar ya, agresif juga. Terus itu aku lihat berbahaya sih orang ini ya, dan gampang banget kehilangan kesabaran karena masalah-masalah sepele gitu ya. Gampang banget ya, bisa dibilang sensitif ya, terlalu sensitif. Dia punya masalah apa, kamu kena dampaknya. Kamu nanti yang dibentak dia, kamu nanti yang dianggurin gitu ya, dicuekin sama dia, atau tiba-tiba kalau dia lagi punya masalah apa dia ngediemin kamu,
atau apalah ya. Karena di sini orang ini apa ya, secara emosional orang ini terlalu sensitif banget ya, juga orangnya kasar, orangnya juga agresif. Kamu akan sulit gitu ya, sulit untuk mengontrol, untuk mengendalikan situasi ini. Karena kan namanya juga sifat seseorang ya, akan sulit untuk dirubah kalau bukan dia sendiri yang merubahnya. Kalau kamu masih memaksakan ya maunya sama dia, kamu maunya menikah dengan dia gitu ya, hati-hati karena di sini ada King of Sword-nya reverse ya. Ini bisa ada masalah dengan fertilitas dia ya. Ya ada masalah lah ya dengan fertilitas dia, atau bisa jadi juga dia bisa menjadi pasangan yang selalu tidak bisa hadir di dalam kehidupanmu ya. Entah apa yang membuat dia seperti itu, entah dia ini orangnya ya kan kasar ya, bisa jadi ya sifat-sifat buruknya itu ya. Jadi dia tidak bisa menjadi seorang pasangan yang seperti pada umumnya gitu. Memberikan kasih sayang, selalu ada untukmu, itu tidak bisa dia berikan ya, hati-hati. Jadi bisa jadi pasangan yang tidak hadir di dalam ke dalam keluargamu, ke dalam rumah tanggamu. Kalau kamu memaksakan dia, bisa jadi dia ini mungkin orangnya gampang selingkuh, atau orangnya ini juga gila kerja seperti itu, atau orangnya ini hanya fokus pada dirinya sendiri gitu ya, egois macam itu ya. Jadi jangan memaksakan kehendak deh kalau aku lihat ya, karena orang ini pun orang yang tidak logis, orang ini tidak masuk akal, orang ini lemah, orang ini juga nggak cerdik ya, bisa dibilang bodoh lah. Dan orang ini juga aku lihat secara komunikasi itu benar-benar buruk deh. Dia tidak bisa mengimbangi komunikasi bersama kamu. Dia tidak bisa mengimbangi bisa dibilang lah komunikasi dia buruk gitu aja ya. Mungkin kamu udah ngerasain ya, berkomunikasi sama dia ini sulit. Entah orangnya nggak nyambungan, entah orangnya kalau ngomong ngalur ngidul, entah kalau komunikasi itu on off ya, hilang-hilangan seperti itu ya. Jadi kamu akan kesulitan deh kalau masih ada King of Sword ini. Apalagi terbalik ya, coba bayangin kalau misalkan kamu jadi menikah dengan dia, sedangkan di dalam satu rumah tangga itu memang kan harus adanya komunikasi yang intens ya. Harus adanya keterbukaan, sedangkan orang ini pun komunikasinya aja buruk. Gimana coba bayangin nanti kamu serumah dengan dia, menikah dengan dia, tapi kayak gak pernah ada obrolan, jarang banget ada deep talk, jarang banget ada keterbukaan, kan makin pusing kamu ya. Jadi menguntungkan kalau bagi kamu yang belum menikah gitu ya, kamu tidak akan tersiksa batinnya. Maksudnya ya oke, mungkin kamu sakit hati dengan dia gitu ya, tapi maksudnya itu kamu tidak akan menjadi bekas dia, bisa dibilang seperti itu. Kasarnya ngomongnya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia adalah pasangan sahmu, oke, aku lihat di sini kamu hebat banget bisa bertahan dengan dia. Karena aku lihat juga orang ini hidupnya memang sombong ya, sombong, dan hidup bersama dia itu kayak penuh dengan ketidakbahagiaan bagimu ya. Entah mengapa, entah apa yang membuat dia membuat hubungan kalian seperti itu. Pasti banyak ya, banyak complicated lah pokoknya masalahnya, atau apa yang terjadi sehingganya kalian merasa menjalin hubungan dengan orang ini tuh benar-benar tidak membuat kalian bahagia. Banyak tekanan mungkin ya. Bahkan di sini justru malah mereka ini menyusahkan kamu, membuat hidupmu menjadi pahit ya, membuat hidupmu menjadi masam. Gak enak banget deh. Dan aku juga lihat memang perilaku mereka ini perilaku yang selalu ingin mengendalikan dan memanipulasi kamu ya,
agar kamu itu selalu mengikuti apa mau dia. Ya, memang orang ini sombong, orang ini agresif, dan ya bukan pasangan yang oke lah bagi aku ya. Bagi aku sih ini gawat. Nah, orang ini kan sensitif, dan mungkin kamu kalau ngomong itu suka belak-belakan ya, suka jujur, suka ya terbuka gitu. Nah, terkadang kamu tanpa sadar itu entah menyinggung dia ya, karena dia ini memang kan orangnya terlalu sensitifan ya, ngomong sedikit apa gitu dia ngerasa tersinggung, dia ngerasa apa ya, dia ngerasa uh, dijudge atau apalah ya. Nah, jadi aku lihat di sini cobalah untuk hati-hati ya dalam berbicara dengan dia. Makanya itu aku bilang, dia ini aja komunikasinya jelek, kemudian orangnya juga sensitifan, sedangkan kamu orangnya terbuka mungkin ya, dan kamu orangnya juga kalau ngomong itu belak-belakan, jadi akan sulit kamu mengimbangi orang ini. Bahkan orang ini kan manipulatif ya, jadi semua harus ngikutin dia. Sedangkan kalau kamu di sini itu punya suatu keyakinan, dan keyakinan kamu itu memang benar, itu tidak akan mempengaruhi apapun, karena mereka di sini pun tidak akan mendengarkan kamu ya, tidak akan menerima prinsip kamu, tidak akan mau terbuka dengan argumen kamu di sini. Aku melihatnya ya, jadi sulit untuk mengatasi sulit untuk mengatasi masalah dan mencari solusi untuk untuk masalah kalian gitu ya. Akhirnya kalian di sini sering sekali karena berbeda pendapat, kemudian orang ini kan orangnya juga sensitifan, terus juga kamu kalau ngomong itu terlalu jujur ya, terlalu belak-belakan, akhirnya kalian sering sekali menghadapi situasi yang menarik diri tuh ya, menarik diri atau mengambil jarak satu sama lain. Kan ribet ya kalau misalkan 2 hari sekali tuh kalian selalu berjaga jarak, gimana dong? Ya kan, jadi sebaiknya udah deh, kamu memang disuruh untuk membuka hati untuk cari yang lain. Cobalah untuk berlibur terlebih dahulu untuk merilekskan pikiran, hati ya, dirimu. Cobalah ya, karena orang ini juga entah deh mau sampai kapan akan kamu tunggu, karena orangnya seperti ini, sulit gitu ya. Udah ada King of Swords, King of Wands pula ya, secara emosi buruk ya, kemudian orangnya juga temperamen. Aduh, udah deh. Sulit kalau menurut aku ya, kecuali kalau kamu percaya diri, kamu bisa menangani ini gitu ya. Oke, itulah pesannya. Sebaiknya kamu untuk holiday ya, rilekskan dirimu, jangan lagi merasa tertekan. Kamu pantas untuk bahagia ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka pembacaan ini memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.